selaku nadir yaitu Bapak Dr. Fauzi Al-Mubarak MA. Iya. Wakif mewakafkan tanah seluas 500 meter persegi, tanah milik berbahas batas tanah milik Haji Rubiah, selatan tanah milik Bapak Wadi, barat jalan kabupaten, maksudnya yang di sini Pak ya. Iya. Yang timur tanah milik Siak, Salsian dari jalan desa. Jalan ini kan, jalan ya. Jalan yang sebelah kiri itu ya. Ini Yang ada lapangan besar. ini sudah ada ini ya, AJB-nya udah ada deh yang ini. Ada yang tinggi Pak, AJB Yang 500, ini kan yang 500 nih ya. Yang 500 meter ya. ya. Sama itu sertifikat 500 meter persegi. Ini kemudian ada 4 bidang Pak. 4 sertifikat. yang kedua, wakif Bapak yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Syuaimi Ya, sama. itu mewakafkan 1.576 meter persegi. 1.572 Iya, 2000. ribuannya. Untuk nadir masih Bapak Dokter Nadirnya satu. nadirnya satu. Iya. Untuk batas-batas masih sama ya Pak ya. Sama, hampir sama semua. Yang kedua ini 1.526. Ini udah apa namanya, AJB-nya ada kan semuanya? Yang satu AJB Mas, yang lainnya sertifikat. Sertifikat. Yang ketiga Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Syuaimi mewakafkan tanah seluas 3.243 meter persegi. Pak Dokter, 5.000 berarti ya. 519. Dan masih nadirnya yaitu Bapak Dr. Kiai Haji Fauzi Al-Mubarak, Master of Agama. Cuman ini selatannya milik Bapak Wadi, masih sama ya? Masih sama, sertifikat. Satu lagi itu. Cuman itu ini satu enggak bisa. Iya, satu lokasi. Satu lokasi cuma bisa-bisa. Nyambung. Sertifikat Sertifikatnya bisa-bisa. Karena dulu membelinya Ngecer itu. Gitu. Jadi katakanlah ini Iya. satu. Ya satu meja ini. Ini enggak terpisah di mana, terpisah tidak ya. Kalau begitu enak. Enak, udah ini nggak ada blong, nggak ada bolong. 3 bolong. Ya. Kemudian yang keempat Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Syuaimi mewakafkan sebidang tanah 1.281 meter persegi. Nama nadir ini masih sama ya. Ini diwakafkan kepada Yayasan Pendidikan Islam Pondok Pesantren Darul Ulum. Pak Kiai yang itunya, Ya, yang kondisinya udah ada bangunan Pak. ada satu bangunan pertama toilet, kedua saung, ketiga musola, keempat paru pondasi asrama. Oh, gitu. Musola juga Selain yang di dikeluarkan. sini Darul Ulum di mana lagi? Ada di Tangerang, ada 4 cabang. Dekat cabang. Iya. Di Tangerang. Ya, Apa yang nerangin ya? ya. Satu, saya pendiri pertama di pusat Ini Darul Ulum. di Bandara Soekarno-Hatta. Oh iya iya. Itu 2 hektar. Lalu Darul Ulum mau anak nomor 1 katanya ini lulusan Manujaya, lu kurang lebih 1,7 hektar. Lalu Darul Ulum 3
di Rajem, Kecamatan Rajem. Pondok di Lajur. Adiknya dia juga nih, adiknya aku tuh. Terus Darul Ulum 4 di Tanjakan. Tanjakan wilayahnya dari Raja ke Mau kan. Darul Ulum ini. Darul Ulum ini. Ini Darul. Ya. Nanti yang keenam ada sudah jadi, malah sudah peresmian gedungnya 2 lantai, masih di Mesir anaknya. Oh gitu. Yang keenam. Ya. Yang ketujuh saya minta Pak. Ketujuh. Kalau jadi mantu saya bikin. Amin tuh. Iya. Studi belakang Pak. Jadi anak ini 8 sarjana semua, 4 laki 4 perempuan. Oke, ada nomornya ya? Ada. Pakai mana? Oke. Ada. Nomornya kepada dia. Iya. Bukan mantu Pak nanti tidurnya. Pesan. Ada kan? Dan ini untuk yang Darul Ulum 5 ini dari di sini ya. Darul Ulum 5 ini memang artinya bangunan itu masih dirancang, Masih dirancang, kemudian nanti rencana pembangunannya masih belum ada dalam proses. dalam proses ya. Mudah-mudahan lancar ya. Bapak Ibu sekalian, untuk proses administrasi dari ini sudah lengkap kan ini Pak? Langsung ada lapornya Pak. Mudah-mudahan ya. Ini apa namanya, validitas kesalihan tentang agar orang itu bisa di apa namanya dilihat di siwak sistem informasi wakaf. Kalau dulu kan nggak online. Ya, dan seperti yang saya katakan tadi bahwa ya mudah-mudahan karena ini peruntukan ya, peruntukan yayasan pendidikan, apalagi pada pesantren modern Pak. Insya Allah. Sekali lagi ya, mudah-mudahan ini bisa menyerap khususnya untuk keluarga sini Pak ya. Sebagai keluarga jasinya, karena bagaimanapun ya keluarga jasinya tentunya kan ada sekolahnya juga kan ya? Iya. Sekolahnya perguruan tinggi juga. Formal. Insya Allah. Yang sudah ada berjalan. Yang sudah ada berjalan baru RA. Yang di sana ya orang-orang ya. Iya. RA, SDIT, MTS, MA, SMK juga ada. Hafidzul Quran. Jadi ini perkawinan antara modern dengan Salafiyah. Salafi. Kalau yang Darul Ulum 1 misalnya ada berapa Pak? Oke. Sadrinya yang Sanawiyah Aliyah 80, yang RA ada 50, SDIT ada 100. Ada Jadi SDIT. sekitar semua ada 300 plus guru ada 50. Dan itu mungkin di sana ya, santri-santrinya Mungkin wajib mungkin. wajib mungkin. Jadi sistem bukan sistem santri kalong ya. Iya. Mudah-mudahan yang paling terpenting mungkin kami atas nama PPI Pejabat wilayah hukum Kecamatan Jasinya ini paling tidak bisa menyerap kebutuhan dari warga masyarakat Kecamatan Jasinya Insya Allah. dalam rangka proses mencerdaskan masyarakat setempat. Kan ada tuh yang pesantrennya berdiri di satu tempat, tapi masyarakat tidak terserah. Loh, ini mah pesantrennya bagaimana? Kemudian masyarakat yang tidak terserah. Cuman mah Pak Dokter ini bukan berarti begitu ini. Iya. Ada istilah begini Pak Dokter, ada satu daerah di situ basis pesantren. Ngerti Sunda Pak Dokter. Itu insya Allah. Karena orang dia, memang orang mana pesantren tadi dia bisa dikabodoan. Orang dia nak menyuluman kabodoan. Ini sebetulnya tidak seperti itu. Karena ketika kita berada dalam satu tempat berarti otomatis kita juga tidak bisa mengabaikan dan kita
realitas Iya. di satu tempat tersebut. Itu kecerdasan. Ini kalau tapi RT juga Pak. Mudah-mudahan ke depannya Gua mau sore. Pak Soleh pejabat dari desa. Kalau saya mah Pak lah, artinya berada di wilayah sini mungkin terbatasi oleh ruang dan waktu. Besok lusa mungkin saya udah rolling lagi ke tempat yang lain. Dan itu saja pada prinsip-prinsip daripada wakaf atau untuk saksi dan untuk ahli waris sudah semua Pak deal ya, tidak ada yang menggugat apa, sudah setuju. Ya kan mereka sudah ada tadi. Sudah tanda tangan semuanya ya. Sudah. Banyak kejadian Pak. Saya ini di KUA udah 30 tahun lebih. Kasus-kasus mencuat di kemudian hari, puluhan tahun kemudian, terutama masalah kekayaan wakaf. Wakaf ini kan udah milik Allah. Orang mewakafkan nadir kan hanya sebatas mengelola saja, sudah milik umat. Banyak kasus yang seperti penggugatan, macam-macam motifnya. Kalau mungkin di antaranya ada pemalsuan tanda ahli waris Pak. Iya. Kemudian juga ada tergoda dan tergiur oleh, dulunya sih nggak seberapa itu tanah itu, nggak nilai harganya nggak seberapa, bahkan tidak bernilai lah. Apa yang orang nggak mau itu beli tanah itu. Tetapi 10 tahun kemudian, puluhan tahun kemudian, tanah itu menjadi lahan dolar. Ya karena dolar. Seperti itu, tergiur. Nah, ini banyak kasus-kasus seperti itu yang akhirnya saya gugatan dari pihak-pihak tertentu, kasihanlah kepada ahli kubur itu. Apalagi sistem mewakafkan itu pada zaman itu kan nggak ada hitam, nggak ada letan, nggak punya perlindungan hukum. Jadi ketika misalkan persengketaan pun harus ke meja hijau, nggak punya dasar dan sebagainya. Tapi alhamdulillah kalau sekarang banyak ini sudah lengkap, sudah deal dan sudah valid. Tidak ada lagi bapak tidak selaku yang mewakifkan atau mewakafkan, kalau disebut dengan mewakif, insya Allah ini menjadi lahan buat kita. Kita bagaimanapun apa sih yang mesti kita bawa? Harta yang dibawa itu adalah harta yang sudah kalau yang dimakan tidak berlalu, kalau yang diwakafkan itu tidak pernah berlalu, akan abadi selama umat, selama masyarakat menikmati tempat yang bermanfaat. Bisa jadi ya. Sebagai tambahan sedikit, di sini ya letaknya firman Allah, in dan surullah yang surkum ini masih kecil-kecil, di Bontor tidak belajar tua, di Manunjaya tidak pondok. Di mana? Manunjaya. Manunjaya Mama Khair Pandi. Dia muridnya. Oh. Dia muridnya. Cari tanah, kan ada kene masuk pada motornya. Ini mah sudah mewakafkan tanah yang di bandara itu melalui BPN diwakaf. Nah dari situlah rupanya sebagai untuk penyubur. Kebetulan saya minta ke guru Abah Tiba supaya anak saya pada punya pondok untuk beli tanah, icisnya nggak ada. Gampang tanah ente, kayak beli tanah mulai ngebangun mulai dia mirip nah, kasihan dia jaya. Nah, tak widin apa? Ijazah kan atuh. Untuk Jaya cerita lah. lah.
Nah ternyata benar di Maluku beli di wakafan, di Raja beli di wakafan. Itu ternyata menjadi pupuk yang subur di selanjutnya. Ternyata iya benar subur. Dan harta yang belum dijual juga banyak. Hanya aku bandingin aja. Ya, itulah. Jadi ketika kita dengan karena Allah rezeki dari Allah disalurkan kepada wakaf, ternyata gampang pula itu nambahnya. Tapi di mana? Wiridnya mah enteng. Jadi antum tahajud 8 rakaat. Mulai ditulis di hafal witir 3 rakaat. Zikir yang mubni hiji. Yang mubni sapeting 7.000. Setiap 100 yang ini baca Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'in adanya. Pak di mana yang direkam Pak abdinya? Ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud. Ternyata dari situ beli tanah yang gak pernah berhenti sampai hari ini. Kita wirid di kan? Ada Pun jangan lama-lama, Bun. Ntar aja rekaman. Nggak apa-apa. Lalu kalau bikin beli yang Tahajud lainnya, tahajud di Rahim kan? itu ada lagi wiridnya Tahajud 8 rakaat tadi. 3 rakaat witir, Ya waktu itu. langsung baca zikir 7.000 kali. 7 malam Jumat udah putus, 1 malam Jumat putus, batal medi dari awal. Dia Tak kan? ya mau Yang Mukni. 7.000 ya. Namun saputing batal kabeh. Awalnya bulan jadi awal. Tiap 100 Mulai dari baca Setiap apa tadi? 100 Ya. Allahumma ya Ghani ya Mu'in. Pakai Allahumma Pak. ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahman ya Rahim ya Wadud. Arnidai bihalalika haramik wa bita'atika amasyatik wa bita'atika amasyatik. Baca lagi yang Mubni yang Mubid 100, baca juga 1. Jadi 100 itu 10 kali doa. selama 7 hari. 7 malam. 7 Malam lainnya enggak. 7 malam Itu Jumat. setelah Jumat. Malam Sabtu tidak, malam Minggu tidak, malam 7 Kamis. malam Jumat. Malam Jumat. Setiap malam 7 Jumat. malam Jumat. 1 kali datang semua. Itu berlina karena riadoh. apa itu? Aman. Buka hadir ijazah. Apa itu? Ya. Satu lagi. Itu menang dibagi 2 aja majikan, temenang. Kan orang mah yang enteng bae bagi 2 maknya. 2.500 temenang. Jadi ternyata hidup itu ada bumbunya. Ini buktinya. Semua digampangin sama Allah. Dan saya itu sayang mewakafkan saya. Karena menang gampang kan. Dari menangnya 10 tahun. Dia dipanggilnya Kiai Eces. Eces barulah ayah di bulan. Kadang saya itu yang sok mubaran batur. Nah, maksudnya. Ah, Nah, Ada mana? hati babakan. Khotib Mubaran batur. Kiai sana. di Ujang. Kiai Ujang. Di Ujang Harun. Orang jangan ribuan manusia yang hadir. Di Harun. Yang harus Bang Omri Iya. Makan-makan. konting. Pak Kiai, nampaknya saya tidak harus berpanjang kalam ini. Iya. Karena apapun yang saya bicarakan, ya Pak Kiai, kalau tidak orang budak. Hatur nuhun Kiai. Jadi ayah barangkali dulu tanda tangan ibu saya. Ayah nak. Oh ayah. Ayo deh. Nah, deh. Put. Oh, Gimana? kopi. Oke, itu mana kan? Apa itu? Tanda tangan saya mah ayah tanda. Masuk.
tante. Jadi orang itu dia kudu bercita-cita tinggi kayak bintang. Dan kemanapun kita jalan tetap balik asal tuh bulat juga ini bulat. Perjalanan hidup itu panjang. Tapi ingat